Pernahkah kita berpikir bahwa diri kita ini sebenarnya hanyalah one living part of the that universe? Ya, kalau kita lihat-lihat juga itu benar aja ya. Kalau kita lihat matahari itu benda mati, bumi kita juga benda mati, dan hampir semua yang di sekitar kita itu mayoritas itu benda mati dibanding benda hidup. Dan juga kita ini tuh adalah satu part yang sangat-sangat kecil. Kita hidup kita tuh nggak ada menyusun hampir 1% itu dari keseluruhan alam semesta ini tuh nggak ada. So, kalau kita bayangin seperti itu kayaknya ngeri banget kan. Kayak, wow, di dunia ini tuh ternyata tuh lebih banyak benda mati dibanding benda yang hidup. And how grateful we are gitu. Tapi di sisi yang satunya lagi kita bisa berkata, oh, wow, ternyata di dunia ini banyak banget benda matinya. And how cruel is that gitu. Kayak, betapa mengerikannya sebenarnya. Nah, ini sebenarnya merupakan suatu dasar dan konsep berpikir dari salah satu aliran filsafat yang namanya mungkin optimistic nihilism. Tapi menurut gua optimistic nihilism itu bukan suatu aliran filsafat, lebih kepada salah satu cara hidup yang bisa membuat lu untuk berkembang terus. Nah, optimistic nihilism ini sebenarnya masih basicnya nihilism di mana kita yakin bahwa ketika kita mati nanti ya udah aja mati, nggak ada maknanya kita bersatu dengan part-part yang mati lain dari alam semesta ini because we are the part of this universe. Uh, Mau kita suka atau enggak. Dan ketika kita bersatu dengan part yang mati dari universe ini ya semua ingatan kita, semua memori kita ya akan hilang juga. So, life is meaningless. Ya, walaupun seperti itu sebenarnya nihilisme sendiri bukan suatu pola pandang atau pola pikir yang positif. Kalau kita berdasar kepada misalnya Nietzsche, itu seorang yang sangat-sangat kontroversial dalam beberapa bukunya. Tapi pola-pola pikirnya itu, pola pikir nihilismenya itu mencoba untuk mengantarkan kita menjadi manusia baru. Bahwa kita harus memiliki semacam makna yang baru setiap hari. Ada makna baru yang mengekang kita, maka kita harus matikan makna itu dan membuat makna baru lagi seperti itu. Terus, dan itu sebenarnya merupakan suatu hal yang optimis. Nihilisme ini tuh optimistik banget. Dan juga optimistic nihilism ini bukanlah suatu hal yang baru. Orang-orang di zaman dulu juga sudah berpikir seperti ini. Mungkin ada yang pernah mendapatkan pemikiran atau mendapatkan perkataan seperti ya dalam masa depan aja gitu. Yang penting masa sekarang. Nah itu adalah salah satu bentuk nihilisme. Kita ini tidak dekat dengan masa depan, kita ini menjadi merdeka dengan kita berpikir untuk hidup di masa yang sekarang aja gitu. Karena apa ya, kita nggak perlu mikir masa depan banget tuh hidup meaningless gitu. Kayak kita hidup mungkin cuma 60 tahun 70 tahun, lalu mati ya, so what gitu. Dan setelah mati ya memang ya dan neraka kan kita juga nggak tahu kan? Mungkin ada mungkin enggak, mungkin ada reinkarnasi mungkin enggak juga. So yang pasti adalah kita suatu saat akan mati, dan suatu saat kita mati ya diri kita yang sekarang ini nggak ada artinya lagi. Kayak Ishak Nurpan itu diingat, tapi mungkin nggak ada orang yang akan ingat-ingat ilmunya yang kurang terkenal gitu. Atau mungkin orang-orang biasa itu ya susah untuk diingat gitu. Dan gak semua orang juga akan ingat itu. Kayak misalnya ketika orang ditanya siapa penemu gravitasi, mungkin mereka akan error-error dikit lah gitu. Ya, mungkin Leibniz siapa yang disebutin yang aneh-aneh. Ya seperti itu. Jadi untuk apa mikirin dan overthinking lah gitu, permasalahan-permasalahan yang ada. Kalau kita cuma hidup 60 tahun gitu ya udah gitu, lalu untuk apa? Nah ini adalah pola pikir optimis nihilism gitu, bahwa justru karena hidup kita singkat, karena hidup kita sangat-sangat singkat dan kita nggak tahu kapan nanti kita mati gitu ya, di hidup yang sekarang ada kita gunakan sebaik-baiknya. Kalau emang ada sesuatu hal yang mau dicoba ya coba aja gitu, so don't worry gitu. Kayak misalnya kalau dicoba gagal ya udah, setidaknya lu pernah nyoba dibandingin gak pernah sama sekali gitu kan. Dan kalau misalnya lu mencoba dan berhasil ya udah, ternyata bisa gitu.
ternyata berhasil di waktu yang singkat ini. Dan pola pandang seperti ini sebenarnya adalah pola pandang orang-orang yang uh, relax, easy gitu, maju pola pikirnya. Karena kalau orang-orang yang pola pikirnya itu mana terlalu terhubung dengan segala doktrin segala apa itu, mereka itu hanya akan hidup di masa lalu, hanya akan selalu menjadi budak masa lalunya mereka gitu. Dan memang semua manusia baik yang menganut nihilisme ataupun enggak, mereka akan tetap menjadi budak masa lalu gitu. Kalau orang-orang yang seperti itu, mereka akan menjadi jauh lebih menjadi budaknya masa lalu gitu. Karena apa? Masa lalu itu kan sebenarnya terus mengekang kita. Kan orang yang amnesia, ketika dia amnesia itu pada dia menjadi budak masa lalunya gitu. Karena segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita sekarang itu adalah proyeksi dari masa lalu. Saya ngomong kayak gini juga kan sebenarnya proyeksi dari apa yang udah saya pikirin sebelumnya. Dan ketika masa depan itu sebenarnya ada proyeksi dari apa yang saya lagi kerjakan, saya lagi pikirkan sekarang. Gitu. Dan ya itulah makanya jangan optimistik nihilisme nih gitu. Sebenarnya secara kasarnya kita sedang berusaha untuk melepaskan hidup kita dari hubungan masa lalu gitu. Karena pengukuhan masa lalu itu tuh akan membuat hidup kita menjadi pesimistik. Contohnya seperti ini. Ketika Anda membuat kesalahan di masa lalu dan nama Anda jelek di sekarang itu, ya itu akan membuat Anda menjadi pesimistik juga di masa depannya. Sedangkan kalau pola pikir Anda sudah optimistik nihilism gitu, Anda akan berpikir, oh ya udah, nama gue jelek di belakang, itu kan di belakang gitu. Yang di depan ya udah gue bangun aja lah gitu ya. Kalau gagal ya udah gagal aja. Kan juga gue seperti itu. So, no worry itu, nggak ada kan untuk terus mencoba untuk terus berjalan gitu ya. Tuh. Terus melakukan improvement dalam segala hal yang kita miliki. So mungkin ya itu aja sedikit ocehan dari gue. Semoga bermanfaat. Kalau emang bermanfaat boleh di share. Nggak juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Bodo amat gitu kan. Ini kan cuma pemikiran gue aja. Kalau gue nggak keluarin gue puyeng gitu migrain. Ya lebih baik gue keluarin aja gitu kan. So that's all from me.